Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas Presiden Jokowi beberapa tahun lalu akhirnya terrealisasi juga, selesai juga. Saya ingat proyek ini sempat ditentang sana dan sini, sempat dihujat ditertawakan, bahkan dijadikan bahan untuk mendiskreditkan dan membuli Pak Jokowi. Tapi bukan Pak Jokowi namanya kalau nggak keras hati untuk kebaikan bangsa ini. Dikutip dari kantor berita kompas.com, Pak Jokowi hari ini baru aja meresmikan operasional kereta cepat Wush diberi nama di stasiun kereta cepat Halim, Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Pak Jokowi bilang kereta cepat merupakan teknologi transportasi yang baru di Indonesia. Operasional kereta cepat menggunakan teknologi dan sistem pembiayaan yang baru. Kata Pak Jokowi, semuanya serba baru dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga, kesulitan-kesulitan di lapangan, masalah-masalah dan ketidaksempurnaan, kata Pak Jokowi. Memang Pak Jokowi ini sejak menjabat menghadirkan banyak kebaruan. Misalnya aja genjot infrastruktur secara masif, membangun konektivitas antara wilayah, dan yang paling keren adalah menggeser pola pembangunan dari yang tadinya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Pemerintahan Pak Jokowi dikenal sangat lekat dengan pembangunan infrastruktur sejak kepemimpinannya di periode pertama lalu. Nggak tanggung-tanggung, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Ekonomi RI mencatat bahwa dalam periode 2016 sampai 2019 aja telah diselesaikan 92 proyek strategis nasional atau PSN berupa jalan tol, ketenaga listrikan, bendungan, saluran irigasi, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Tercatat dampak dari 92 proyek tersebut diantaranya proyek ketenaga listrikan yang menerangi 1,7 juta rumah atau 6,7 juta jiwa. 15 bendungan yang menambah persediaan air baku sebesar 1,1 miliar meter kubik, mereduksi potensi banjir sebesar 3.600 meter kubik per detik, meningkatkan pasokan air baku sebesar 3.300 liter per detik, mengairi sawah seluas 120.000 hektar, dan memproduksi 113 megawatt listrik. Kemudian ada proyek infrastruktur pelabuhan yang mampu meningkatkan arus barang menjadi 2,26 juta TEUs per tahun, dan lain-lain. PSN di bawah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP ini terus berlanjut dan telah menuntaskan 66 proyek serupa sejak 2019 hingga 2021. Pemilihan distribusi PSN juga memperhatikan prinsip 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Maka nggak heran rasio nilai investasi terhadap jumlah penduduk terbesar berada di timur Indonesia. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP Universitas Sulawesi Barat, Pak Burhanuddin mengatakan kalau segi pembangunan beliau, Pak Jokowi maksudnya itu adil. Karena beliau sudah memeratakan konsep-konsep pembangunan sampai ke pelosok-pelosok tanah air, kata Pak Burhanuddin Nah, lebih lanjut, Pak Burhanuddin juga bilang bahwa komitmen pembangunan Pak Jokowi tentu turut berimbas positif kepada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Nggak hanya bagi masyarakat di kota besar, namun juga turut menyentuh hingga ke pelosok pedesaan. Prinsip keadilan ini pula yang menyebabkan ekonomi tumbuh dengan pertumbuhan yang berkualitas, pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan yang menekan ketimpangan, bukan sebaliknya. Indikator ketimpangan rasio Gini yang diwariskan oleh SBY kepada Pak Jokowi adalah 0,414 pada 2014. Nah, BPS mencatat juga pada September 2019 rasio Gini berhasil ditekan menjadi 0,380. Memang, ketimpangan sempat naik menjadi 0,385 pada September 2020 karena COVID. Tapi sekarang sudah menunjukkan tren penurunan yaitu 0,381 pada September 2022. Kembali kepada kereta cepat, Pak Jokowi mengatakan,
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB ya, atau yang diberi nama Wush ini adalah kereta tercepat di Asia Tenggara. Nggak berhenti di KCJB, Presiden Jokowi juga memulai proyek serupa di tempat lain. Dikutip dari kantor berita Republika, Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo menyampaikan, studi kereta cepat hingga ke Surabaya yang dilakukan Pemrakarsa akan selesai dalam 2 pekan ke depan. Pak Jokowi menambahkan, keputusan soal pembangunan kereta cepat hingga ke Surabaya akan dilakukan setelah kalkulasi selesai dilakukan. Jadi Pak Jokowi bilang, setelah hitung-hitungan kalkulasi selesai baru diputuskan. Tahapannya dari dulu memang seperti itu, kata Pak Jokowi ya. Kembali kepada PSN lagi, teman-teman. Pak Anies kemarin baru aja mengkritik PSN. Bagaimana bunyi kritiknya? Dikutip dari kantor berita Tempo.co, Pak Anies menyampaikan kritiknya itu di acara Rakornas Masyumi Sabtu kemarin ya. Pak Anies katakan PSN harus berdasarkan rujukan dari rencana pembangunan jangka panjang serta menengah. Pak Anies juga bilang PSN harus disusun secara transparan dengan melibatkan publik. Bekas Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu mengatakan jika PSN tidak dikendalikan dengan baik, maka PSN akan menjadi titipan dari kanan dan dari kiri. Ketika diminta oleh wartawan untuk merespons kritik Pak Anies, Pak Jokowi ya santai aja seperti biasa. Beliau bilang, ya ditunjuk aja proyek mana yang nitip siapa, kata Pak Jokowi usai menghadiri acara Istana Berbatik di depan Istana Merdeka minggu kemarin. Justru kalau kita merujuk pada track record, Pak Anies lah yang ketika memimpin Jakarta, 1. Membuat proyek mercusuar yang tidak termaktub di RPJMD, yaitu apa? Formula E. Iya, salah satu alasan kenapa fraksi PSI bersuara keras mengkritisi proyek Formula E adalah karena ini proyek nggak ada di RPJMD DKI 2018-2022. 2. Pak Anies nggak transparan dalam penganggaran di DKI. Dikutip dari kantor berita liputan6.com, PSI menolak laporan pertanggungjawaban Anies Baswedan di penghujung jabatannya sebagai Gubernur DKI. Ya karena nggak transparan itulah. Antoni Winza Prabowo mewakili fraksi PSI menyatakan bahwa fraksi PSI menolak pertanggungjawaban Gubernur Anies karena 3 hal. Pertama, kelebihan bayar hingga ratusan miliar yang ditemukan oleh BPK. 2. Renegosiasi kontrak Formula E nggak transparan. Menurut laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK tahun anggaran 2021, adanya renegosiasi Formula E dengan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro ya, itu nggak transparan. Jadi PT Jakpro masih harus membayar sekitar 90 miliar rupiah kepada Formula E. 3. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum cuma 39 miliar rupiah dari yang ditargetkan 88 miliar rupiah. Jadi ya, kritik Anies ini selain kosong, ia juga seperti menampar wajahnya sendiri. Sementara Pak Jokowi yang menjadi objek yang dikritik Pak Anies justru menunjukkan kerja-kerja baiknya. Makanya pas dikritik, Pak Jokowi itu ya santai aja. Akhir kata, mengutip Noam Chomsky, seorang penulis sekaligus ilmuwan politik, a political scientist. Dia bilang, one commonly hears that carping critics complain about what is wrong, but do not present solutions. There is an accurate translation for that charge. They present solutions, but I don't like them. Kita sering mendengar bahwa kritikus ngomel-ngomel tentang apa yang salah, namun nggak memberikan solusi. Ada terjemahan yang akurat untuk yang nuduh-nuduh itu. Mereka memberikan solusi, tapi saya ya nggak suka aja. Gitu. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.